Oke, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Sanif Akbar. Di sini aku mau jelasin terkait dengan video akademik buat mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1 ya, UTS. Nah, di sini aku bacain dulu soalnya. Untuk soalnya dari bapaknya itu, UTS-nya bersifat take home ya, jadi kayak kita tuh ngerjainnya sehari gitu. Kan ini UTS-nya tanggal 22, tapi kita ngumpulnya tanggal 23 gitu. Terus ya sesuai ketentuan aja. Biasanya bapaknya kayak nunjuk pilot gitu buat ngirim filenya kita ke drive, terus nanti dari pilotnya baru ngirim ke bapaknya. Oke, kita mulai ya. Untuk yang nomor 1, kayak yang udah ada di materi, ini disebutin suruh jelasin dan nyebutin dan juga dikasih contohnya per kasus 1 contoh kalimat saja keberadaan fungsi ejaan bahasa Indonesia sehubungan dengan Anda akan dan atau sedang membuat karya ilmiah. Ya, di sini aku kayak ngutip dari punya KBBI gitu di PWB-nya. Jadi aku nulis dari pengertiannya dulu, habis itu contohnya. Jadi kayak aku di sini nulis pembagian huruf kapital, terus nanti dikasih contohnya huruf kapital yang bagaimana, terus dikasih contohnya, terus habis huruf kapital aku ambil huruf pemakaian miring. Nah, sama kayak yang tadi huruf kapital, kita pertama ngasih tahu dulu bagaimana huruf miring dalam karya ilmiah. Terus sesuai yang ada di PB, huruf miring itu digunakan buat apa aja. Di sini bisa buat cetakan pakaian menuliskan nama, buku, majalah, dan surat kabar. Jadi nanti surat kabarnya dimiringin. Terus huruf miring itu dicetakkan untuk huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Jadi kayak kita mau mengkhususin dari huruf pertama kata abad itu A. Jadi nanti A-nya dimiringin gitu. Ini miringin di sini, ini penegasan, terus ini yang miringnya. Terus udah sama aja gitu. Terus aku mau bikin huruf tebal juga. Nah, di huruf tebal ini sama kayak yang ada di PIB, digunakan buat penegasan yang tadi aku bilang, huruf miring. Huruf DH seperti pada kata Ramadan. Jadi ini kan Ramadannya miring karena dia bahasa asing ya. Karena ada DH-nya. Kalau yang bakunya di Indonesia kan nggak ada DH-nya, langsung Ramadan biasa, nggak pakai H. Nah, ini buat menegaskan, jadi DH-nya itu ditebelin. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, terus di sini juga buat bagian-bagian karangan judul buku, bab, dan subbab. Oh ya, di sini itu pengerjaannya ketik ya, kayak gini. Jadi nanti kalian bisa sambil ngetik-ngetik gitu buat ngerjainnya. Nggak ditulis tangan. Terus ini kayak yang di PB juga, aku sama. Terus ada penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca aku di sini ngambil titik. Ini sama aja kayak tadi. Kayak buat penggunaannya, buat di akhir pernyataan, terus di belakang angka huruf dalam bagan atau ikhtisar atau daftar. Terus dalam jam, waktu, dan menit. Dalam waktu ya, jam, menit, detik gitu. Dititikin. Terus buat di surat ya, nggak dipakai di belakang. Terus aku habis titik, aku ambil koma. Koma sama aja kayak tadi, dikasih penjelasan dulu, habis itu contoh. Di sini kayak di PWB ada itu pemerincian, itu pembilangan. Terus dari kata-kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, yang kayak dulu sama kayak di buat TPS di UTBK ya, buat ditandain gitu. Terus sama aja kayak tadi. Nah, di akhirnya nanti disuruh dikasih kamu ambil dari mana gitu, dikasih referensinya dari mana.
Terus yang kedua, nomor 2-nya disuruh menjelaskan dengan contoh per kasus satu contoh pemberian fungsi Kamus Besar Bahasa Indonesia sehubungan Anda akan membuat karya ilmiah. Nah, kalau pakai referensi, ditulis referensinya kayak tadi. Kalau dari aku, fungsinya tuh, ini bisa substansial kalian juga ya. Kayak memperkaya pembendaharaan katanya kita. Jadi kayak bahasa Indonesia tuh selalu memiliki kosakata baru yang terdengar asing. Terus ada kata-kata yang sudah dimasukkan sejak dulu tapi belum lazim diketahui. Kayak kata-kata ini, tulat itu baru dimasukin tahun kemarin kayaknya kalau nggak salah. Itu kayak artinya tuh hari sesudah lusa. Nah, ini contohnya juga jangan lupa. Terus mengoreksi kosakata tidak baku agar menjadi baku. Kayak yang TPS juga, PBM ya. Kayak sistem, harusnya sistem gitu. Nah, aku ambil di sini. Terus pokoknya kasih referensinya di mana gitu. Terus yang nomor 3 tuh, kita disuruh jelasin dengan contoh per kasus, satu contoh kalimat saja. Manfaat kekayaan kosakata yang dimiliki oleh seorang penulis ketika dirinya akan dan atau sedang menyusun karya ilmiah. Nah, di sini aku ambil manfaat kepemilikan kosakatanya itu kita dapat berkomunikasi dengan lancar, baik dengan ragam lisan maupun ragam tulis ya. Nah, kayak contoh ini, seseorang ketika diajak berbicara dengan manajer, maka dia telah tahu kata yang berhubungan dengan manajemen, seperti planning, organizing, controlling, dan evaluating. Nah, ini kan kayak apa? Pokoknya kalau ya jadi manajemen dia juga harus tahu apa yang ada di dalamnya tentang planning, organizing, controlling, dan evaluating. Kalau nggak salah ini juga ada di buku pegangannya Pak Ari ya. Terus yang kedua, biar kata-kata kita itu variatif, nggak monoton. Nah, ya kayak yang dicontohnya juga kalau nggak salah aku ambilnya. Peristiwa kecelakaan itu terjadi akibat pengemudi yang ugal-ugalan. Itu kayak yang dicontohin Pak Ari kalau nggak salah. Terus yang ketiga itu berpengaruh atas harkat martabat penutur. Nah, di sini juga contohnya tuh apabila kita bertemu dengan dosen haruslah menggunakan bahasa yang sopan. Nah, aku ambil referensinya dari pertemuan keempat bahasa Indonesia yang kemarin ya, sama Pak Ari. Lanjut, yang keempat. Yang keempat disuruh mengoreksi dari kata Bapak terpaksa mendadak istirahat di saat mengelas tralis jendela akibat listrik tiba-tiba mati. Nah, di sini dari contoh ini aku ngoreksi kayak tadi ya, ini buat menandakan yang aku koreksi. Jadi koreksinya tuh dikasih alasannya. Kalau aku kata mendadak seharusnya dihilangkan karena kata terpaksa sudah mewakili. Jadi kayak bermakna double nanti gitu. Terus kata teralis itu tidak bagus. Harusnya yang bagus itu terali. Terus aku ganti juga akibat. Aku ganti karena termasuk kalimat sebab akibat yang pernyataannya berada di awal. Jadi perbaikan kalimatnya menjadi saat mengelas tali jendela, Bapak terpaksa istirahat karena listrik tiba-tiba mati. Oh gitu. Terus kalau yang kedua disuruh dari ibu dengan bergembira hati di saat mendengar bahwa Bapak akan mendapat penghargaan undian mobil dari kantor. Aku ngoreksinya dari kata-kata ini dengan hati di saat. Ada 3 yang aku koreksi. Karena kata dengan itu seharusnya dihilangkan. Karena gara-gara dengan ini, jadinya unsur predikannya hilang gitu. Kan harusnya paling enggak kalimat itu ada subjek dan predikat ya. Terus aku juga ngoreksi dari kata bergembira. Dalam KBBI bermakna bersuka hati, sehingga kata hati tidak diperlukan. Jadi hatinya dihilangin. Seret. Lalu kata di saat seharusnya diganti menjadi kata saat. Sorry.
saat karena imbuhan D-nya tidak diperlukan ya. Jadi perbandingan kalimatnya, ibu bergembira saat mendengar bahwa bapak akan mendapat penghargaan undian mobil dari kantor. Kayak aku referensinya dari KBB itu ya, gara-gara yang ini kata bergembira, terus tadi yang kata teralis, jadinya teralih harusnya. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5, kita disuruh buat contoh kalimat yang salah satu unsur pembentuknya itu baik maupun, bukan melainkan, tidak tetapi. Jangan lupa dikasih argumen ya. Untuk contoh kalimatnya dengan unsur baik maupun, aku buatnya, aku akan tetap bersyukur baik sedang sakit maupun sehat. Bisa sesuaiin sama kalian ya. Nggak harus kayak gini. Malah harusnya lebih kreatif dari aku. Terus bukan melainkannya, Arga bukan hanya atlet basket, melainkan juga atlet bulu tangkis. Tidak tetapi, aku ambil contoh dari aku sendiri. Setelah diterima di perkuliahan, Hussein mempelajari bahwa tidak hanya belajar, tetapi juga berdoa agar mendapat hasil yang diinginkan. Itu benar banget ya. Jangan lupa berdoa. Disembari ikhtiar. Oke, lanjut. Yang nomor 6. Yang nomor 6, kita disuruh buat kalimat yang berunsur mapping, follow up, modis, klarifikasi, gawai, peretasan, sehingga jelas artinya. Jangan lupa dikasih argumen. Kalau ngasih sumbernya ya, karena aku ini nggak ngasih sumber, jadi aku nggak ngasih argumen yang nomor 5 tadi. Oke. Jadi yang nomor 6 nih, dari mapping. Mapping kan artinya kayak apa ya? Kayak memetakan gitu ya. Jadi kayak memetakan buat pembuatan tol baru aku mikirnya. Kayak ini kata-kata asing kita disuruh buat. Jangan lupa dimiringin ya. Terus follow up. Aku ambil follow up-nya itu telepon. Terus kalau modis kan kayak yang apa? Fashion gitu ya. Kalian bisa kembangin sendiri. Klarifikasi kayak banyak nih sekarang kayak klarifikasi sesuatu hal gitu ya. Jadi kayak setelah dia membuat keputusan yang kurang benar, dia mengklarifikasikan gitulah intinya. Kalau gawai ya itu bahasa baku dari handphone yang sering kita pakai, salah satunya kayak elektronik gitu ya. Peretasan itu kayak sesuatu hal yang meratas gitu ya. Kominfo sedang membuat hukuman terhadap oknum yang melakukan peretasan situs pemerintah. Ya, paling gitu. Terus aku kasih ini dari kata-kata yang aku cari, petas aku cari, dan juga beberapa kata yang asing cari. Yang penting intinya tuh tips dari aku. Kalau Pak Ari itu, yang penting kita kerjain aja tugasnya, kita aktif di kelasnya. Terus ya jangan lupa, pokoknya dengerin lah. Biasanya bapaknya itu ngeluarin materi dari ucapan beliau gitu. Jadi ya jangan dispelin lah. Oke. Oke, mungkin dari aku sekian. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sorry tadi belum salam. Oke, aku tetap pakai salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.